Salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan kami kelompok 5. Kali ini kami akan membahas mengenai sistem agribisnis dan efisiensi pemasaran agribisnis dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis dan dosen pengampu Pak Hendra Saputra MSI. Sistem agribisnis. Secara konsepsional, sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi atau input sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu 1. Subsistem agribisnis atau agroindustri hulu, meliputi pengadaan sarana produksi pertanian antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat mesin, dan peralatan produksi pertanian. Pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah perorangan, perusahaan swasta, pemerintah, dan koperasi. 2. Subsistem budidaya atau usaha tani. Usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga, dan tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan ikan. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias, dan lain-lain. Yang ketiga adalah subsistem agribisnis atau agroindustri hilir, meliputi pengolahan dan pemasaran atau tata niaga produk pertanian dan olahannya. Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan, mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Sebagian dari produk yang dihasilkan dari usaha tani ini didistribusikan langsung ke konsumen di dalam atau di luar negeri. Yang keempat adalah subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan. Subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan atau supporting institution adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usaha tani, dan subsistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluh, konsultan keuangan, dan penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Saudari Diana, contoh dari agribisnis hulu adalah industri pupuk, industri mesin pertanian, industri alat pertanian, industri benih, industri pestisida, dan lain-lain. Sementara subsistem budaya adalah usaha tani, perkebunan rakyat, perkebunan besar, milik swasta, dan agribisnis hilir adalah tengkulak, penggiling padi, industri tepung, industri minyak goreng, industri makanan, pedagang besar, pedagang kecil, pengecer, dan lain-lain. Ketiga subsistem ini didukung oleh lembaga keuangan seperti bank, asuransi, lembaga penelitian, balai penelitian, dan lembaga penyuluhan. Kemudian, mengenai efisiensi pemasaran agribisnis. Pemasaran agribisnis atau usaha pertanian mencakup segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil pertanian dan kebutuhan usaha pertanian dari tangan produsen ke konsumen. Bagi produsen, pemasaran efisien apabila bagian pendapatan yang diperoleh bernilai layak dan sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Bagi lembaga pemasaran, kegiatan pemasaran akan berjalan efisien apabila margin pemasaran tidak terlalu besar. Hal ini berarti keuntungan yang diperoleh lembaga pemasar adalah rasional. Sedangkan untuk konsumen, efisiensi dapat diukur dari seberapa jauh kepuasan konsumen atas kegiatan pemasaran dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk berada dalam kisaran murah. Dalam mengukur efisiensi pemasaran, faktor kuncinya adalah kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran, yaitu produsen, lembaga pemasaran, dan konsumen. Suatu mekanisme pemasaran dikatakan efisien apabila manfaat aliran komoditi dalam kegiatan pemasaran dapat dirasakan oleh semua kegiatan agribisnis. Sistem pemasaran dikatakan efisiensi apabila mampu meneruskan permintaan kepada petani atau produsen dengan wajar dan penawaran dari produsen kepada konsumen dengan biaya pemasaran yang minimum. Mekanisme pemasaran tersebut mampu meneruskan informasi harga, kualitas, dan kuantitas komoditi dari produsen. Selain itu, harga yang layak dan rasional baik di pihak produsen, lembaga pemasaran maupun konsumen adalah keharusan untuk mencapai efisiensi pemasaran. Pengukuran efisiensi pemasaran menurut dapat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan melalui penelitian unsur pemasaran yang meliputi struktur pasar
tingkah laku perusahaan atau pedagang dalam memasarkan komoditi, kinerja pasar atau market performance yang terkait dengan market struktur. Pendekatan yang kedua dapat melalui analisis rantai pemasaran berdasarkan kriteria harga dan jasa-jasa yang diberikan. Kesimpulan yang dapat kami ambil mengenai materi sistem agribisnis dan efisiensi pemasaran agribisnis adalah ruang lingkup agribisnis yang mencakup semua kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana produksi atau the manufacture and distribution of farm supplies, produksi usaha tani atau production on the farm, dan pemasaran atau marketing produk usaha tani ataupun olahannya. Pemasaran agribisnis atau usaha pertanian mencakup segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil pertanian dan kebutuhan usaha pertanian dari tangan produsen ke konsumen. Sistem pemasaran dikatakan efisien apabila mampu meneruskan permintaan kepada petani atau produsen dengan wajar dan penawaran dari produsen kepada konsumen dengan biaya pemasaran yang minimum. Mekanisme pemasaran tersebut mampu meneruskan informasi harga, kualitas, dan kuantitas komoditi dari produsen. Selain itu, harga yang layak dan rasional baik di pihak produsen, lembaga pemasaran maupun konsumen adalah keharusan untuk mencapai efisiensi pemasaran.